Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan materi hak asasi manusia. Pertama-tama, perkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Ahmad Sahiri, yang kedua ada Lauhania Khaliza, yang ketiga ada Nabila Satifa, yang keempat ada Siti Nur Adida, yang kelima ada Raida. Istilah dan pengertian HAM. Istilah HAM, hak asasi manusia merupakan hak yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap individu di bumi. Setiap orang wajib menjaga, melindungi, serta menghormati haknya setiap orang. Pengertian HAM. HAM atau bisa dikenal hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa oleh manusia sejak lahir yang secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu-gugat karena merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Sejarah perkembangan HAM. Sejarah HAM atau hak asasi manusia berawal dari dunia barat. Sejarah perkembangan HAM ditandai dengan adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Magna Carta, piagam perjanjian antara Raja John dengan para bangsawan yang berisi pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Revolusi Amerika. Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat saat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika, dan Amerika Serikat menjadi negara merdeka pada tanggal 4 Juli 1776 merupakan hasil dari revolusi itu. Revolusi Prancis. Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri yang telah bertindak sewenang-wenang. Pernyataan hak-hak manusia dan warga negara dihasilkan Revolusi Prancis. Pernyataan ini memuat 3 hal, hak atas kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan. Dalam perkembangannya, pemahaman mengenai HAM makin luas. Sejak permulaan abad ke-20, konsep hak asasi berkembang menjadi 4 macam kebebasan. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt. Keempat macam kebebasan itu meliputi kebebasan untuk beragama, kebebasan untuk berbicara dan berpendapat, kebebasan dari kemelaratan, dan kebebasan dari ketakutan. HAM dan pelaksanaan hukum di Indonesia. Pelaksanaan hukum sebagaimana sebuah hukum yang dibuat dapat dijalankan atau diaplikasikan dalam masyarakat. Hukum pada hakikatnya adalah perlindungan kepentingan manusia. Selain untuk mengatur kehidupan masyarakat, hukum juga dibuat sebagai pedoman bertingkah laku manusia. Hukum harus ditaati, dilaksanakan, dipertahankan, dan ditegakkan. Dan pada pelaksanaannya, di Indonesia tercantum dalam yang pertama ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada alinea pertama menunjukkan pengakuan hak asasi manusia berupa hak kebebasan atau kemerdekaan dari segala bentuk penjajahan atau penindasan. Pada alinea kedua, menunjukkan adanya pengakuan atas hak asasi di bidang politik, berupa kedaulatan dan ekonomi. Pada alinea ketiga, menunjukkan adanya pengakuan bahwa kemerdekaan itu berkat anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada alinea keempat, menunjukkan pengakuan akan hak-hak asasi manusia. Selanjutnya ada pada pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini menegaskan tentang hak asasi manusia dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Selanjutnya yaitu ada pada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau MPR. Ketetapan MPR 1998 menugaskan pada pemerintah agar disusunnya undang-undang tentang hak asasi manusia. Berdasarkan ketetapan MPR tersebut, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia yang terkandung dalam ketetapan MPR tersebut antara lain hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak atas kebebasan informasi, hak keamanan, hak kesejahteraan, hak perlindungan, dan pemajuan. Yang terakhir yaitu ada pada peraturan perundang-undangan. Undang-undang yang mengatur tentang hak asasi manusia di Indonesia yaitu pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Disebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya.
untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia. Secara umum, tentang hak asasi manusia yang ditetapkan pada undang-undang ini adalah hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak untuk mengembangkan diri, hak untuk memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak, orang tua, dan usia lanjut. Upaya penegakan hukum dan HAM. Tindakan terbaik dalam penegakan hukum adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab pelanggaran HAM, yaitu menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum. Kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah. Ketiga, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Keempat, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal maupun non-formal. 5. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. 6. Meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Pembantaian Westerling 1946 sampai 1947. Sedikitnya 40.000 orang rakyat Indonesia dibantai oleh pasukan Belanda di bawah komando Raymond Pierre Paul Westerling di Sulawesi Selatan. Pembantaian ini dilakukan mulai dari Desember 1946 hingga Februari 1947. Target utama mereka adalah warga sipil yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Kerusuhan Tanjung Priok 1984. Bentrokan antara aparat dan warga yang berawal dari urusan politis dan meluas menjadi masalah SARA terjadi di Tanjung Priok, Jakarta Utara pada 12 September 1984. Dalam peristiwa ini, ratusan orang tewas akibat kekerasan dan penembakan yang dilakukan secara membabi buta oleh aparat bersenjata. Sementara ratusan orang lainnya menderita luka-luka dan ratusan orang ditangkap. Operasi Militer Aceh 1989 sampai 1998. Aceh dalam status daerah operasi militer. Pada 1989 sampai 1998, misi pasukan Kopassus saat itu adalah memburu pasukan Gerakan Aceh Merdeka yang ingin memisahkan Aceh dari Indonesia. Saat menjalankan misi, tidak sedikit anggota militer yang melakukan pelanggaran HAM, seperti penyekapan, penyiksaan, pembunuhan, dan pemerkosaan terhadap rakyat Aceh atau yang diduga anggota GAM. Akibatnya, banyak korban yang merupakan penduduk sipil berjatuhan. Contoh pelanggaran HAM di masyarakat. Yang pertama, penganiayaan. Kegiatan penganiayaan seseorang di lingkungan masyarakat hingga menimbulkan luka atau trauma akan menjadi contoh pelanggaran HAM. Yang kedua, pencemaran nama baik. Meskipun bukan termasuk pelanggaran HAM berat, pelaku pencemaran nama baik tetap akan dikenakan sanksi berupa pidana, penjara, ataupun dalam bentuk denda. Yang ketiga, main hakim sendiri. Masyarakat yang mendapati ada tindakan kejahatan seperti pencurian atau pelaku tindak asusila di wilayahnya sering kali memutuskan mengadili sang pelaku. Hal tersebut bisa digolongkan pada pelanggaran HAM karena main hakim sendiri. Sebaiknya masyarakat yang menemukan ada kejahatan di sekitarnya segera melaporkan pada pihak yang berwajib, sehingga pelaku kejahatan akan mendapatkan hukuman yang sesuai perbuatannya. Contoh pelanggaran HAM di keluarga ada 4, yaitu penyiksaan orang tua pada anggota keluarganya, eksploitasi anak, pemaksaan kehendak terhadap anak, dan tidak memberikan nafkah pada anak.